Jadi, di pekan pertama bulan Januari tahun 2019, saya berniat untuk baca satu buku setiap minggu. Terus keterusan, jadi keasikan gitu. Akhirnya saya bilang ke diri saya sendiri, gimana kalau diterusin aja jadi baca 100 buku selama 100 minggu. Nah, 100 buku yang dibaca itu apa aja? Ada di link di bawah ini daftarnya kalau ada yang mau lihat. Terus emang inget semua baca buku sebanyak itu? Tentu saja enggak, tapi cukup ngeliat dua hal yang sudah saya lakukan berikut ini. Pertama, sambil baca, sambil bikin ringkasan. Jadi saya punya kumpulan ringkasan buku-buku yang saya baca dari sejak tahun 2017. Kemudian kita ambil contohnya ya, programnya kan mulai 2019. Kita lihat ya, ini adalah buku-buku yang dibaca di tahun 2019, yang selesai, yang nggak selesai. Ini yang nggak ada nomornya. Kita pilih salah satu, misalnya punyanya Cal Newport. Jadi ada ringkasan kayak gini, poin-poin yang biasanya saya highlight. Ini jumlah halamannya ada 15 halaman. Ini tetap lebih pendek daripada buku aslinya. Jadi kalau misalnya pingin ingat-ingat apa sih poin-poin penting yang ada di buku itu, tinggal buka ringkasan-ringkasannya aja. Kalau misalnya mau buku-buku yang lain juga tinggal dibuka aja. Misalnya ini bukunya Iman Usman, judulnya Masih Belajar. Juga ada ringkasannya sebanyak 3 halaman aja. Selain ringkasan, kalau misalnya baca ringkasan terlalu panjang, kalau misalnya cuman mau nginget-nginget aja singkatnya buku itu tentang apa, saya tulis semua reviewnya di Instagram. Jadi misalnya ini ya, Factfulness. Oke, kalau misalnya mau nginget-nginget ini bukunya tentang apa, di sini ada review singkat. Meskipun program 100 bukunya udah selesai, tetap masih baca juga, masih nulis review juga untuk buku-buku yang selesai dibaca. Semua ada di Instagram juga. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apa dampak yang dirasain setelah selesai membaca 100 buku tadi? Apa aja manfaat yang didapetin? Secara garis besar ada 3 manfaat. Yang pertama, kegiatan ini merubah persepsi saya tentang usia. Jadi saya baca buku yang ditulis oleh Barbara Oakley, judulnya Learning How to Learn. Tapi yang benar-benar nempel di ingatan adalah cerita si Ibu Barbara Oakley ini tentang kisahnya dia, yaitu dia dulu kuliah bahasa Rusia, terus dia jadi interpreter, dia sampai ditugaskan di Kutub Selatan, terus ketemu calon suaminya yang akhirnya jadi suaminya juga di sana, dan lain sebagainya. Singkat cerita, sekarang beliau menjadi profesor di bidang sains, kalau nggak salah gabungan antara biologi dan matematika dan engineering, something like that gitu. Teman-teman bisa browsing sendiri. Tapi hikmahnya adalah bahwa dengan membaca buku ini, ternyata orang dewasa itu masih bisa belajar hal baru loh. Terus hubungannya apa? Nah, waktu itu kan pada saat itu usia saya udah 29 mau 30 gitu. Terus saya mikirnya kayak ya udahlah, kayaknya udah seumur segini juga, terus udah kuliah bahasa Inggris juga, bekerjanya juga ada hubungannya dengan bahasa Inggris, kayaknya udah nyaman nih di sini gitu. Terus kalau misalnya mau belajar hal baru lagi, saya kan suka belajar bahasa karena dulu waktu SMA saya juga sekolahnya jurusan bahasa, belajar bahasa Jerman, bahasa Prancis, Arab, Melayu gitu di SMA. Bahkan ujian nasionalnya tuh nggak ada matematika, tapi ujian nasionalnya semua bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Jadi saya sempat memang ada masa-masa di mana saya benar-benar suka banget belajar bahasa, tapi terus kayak udah kuliah, udah kerjanya juga hubungannya sama bahasa Inggris, sudah ngerasa sangat nyaman dengan bahasa Inggrisan saya, jadi kayaknya nggak ada waktu juga buat belajar hal baru lagi. Terus kayaknya kalau belajar bahasa baru itu nanti kuat nggak ya, kayak masih nyampe nggak ya otaknya, mikirnya gitu. Terus ya itu tadi, usia udah mau 30 gini gitu kan pada saat itu. Tapi terus setelah saya pikir-pikir lagi, mau belajar hal baru atau enggak, usia saya bakalan tetap nambah kan. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya nambah usia sama terus nggak belajar gitu. Daripada usianya sekedar nambah gitu aja tanpa ngelakuin apa-apa, kenapa enggak
tetap usianya nambah, tapi juga ilmunya nambah. Selanjutnya adalah dampak yang kedua. Yang kedua adalah merubah persepsi saya tentang kemungkinan, tentang apa-apa yang mungkin untuk dilakukan orang dewasa. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang seperti saya, orang dewasa yang punya tanggung jawab untuk bekerja, untuk mengurus rumah tangga, untuk juga memiliki tanggung jawab finansial terhadap orang-orang yang terkasih, pasti sibuk banget kan hidupnya. Dan saya merasa pada saat itu 100 buku ini adalah angka yang cukup berat, kayaknya nggak mungkin. Sehingga begitu hal tersebut tercapai, langsung persepsi saya tentang apa-apa yang tidak mungkin juga secara otomatis ikut berubah. Sebenarnya ada kekhawatiran juga, gimana kalau misalnya nggak ada buku yang semenarik itu berjumlah 100. Masa harus memaksakan diri baca buku-buku yang saya nggak tertarik. Tapi ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi. Terus juga khawatir gimana kalau misalnya di tengah jalan kayak tiba-tiba malas, ya udahlah nggak usah aja. Ya nggak apa-apa juga, yang penting kan dicoba dulu. Kadang kita ragu-ragu melakukan sesuatu terus kayak udah di cancel dulu hanya karena ketakutan-ketakutan yang kita bayangkan di awal padahal belum dicoba. Kalau menurut saya sih nggak masalah, dicobain aja dulu. Kalau misalnya di tengah-tengah ternyata berubah pikiran, ya nggak apa-apa, berubah pikiran aja, yang penting udah mencoba. Jadi begitu udah selesai langsung dapat suntikan energi dan keberanian untuk nyobain hal-hal baru, seperti misalnya bikin channel YouTube. Yang kalau misalnya gimana kalau di tengah jalan nanti berubah pikiran dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa, yang penting kan dicoba aja dulu. Terus juga nyobain hal baru kayak nyobain belajar bahasa Jepang meskipun susah banget, dan meskipun sekarang ini lagi belajar bahasa Korea fokusnya dan juga refresh ilmu-ilmu bahasa Jerman, tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Kalau ternyata di tengah jalan capek, terus kayak misalnya mau fokus ke satu bahasa, ya nggak apa-apa juga, yang penting kan udah dicoba. Kalau misalnya nggak dicoba kan saya nggak pernah tahu. Sekarang kan lumayan udah bisa dikit-dikit hiragana katakana, dan juga sebagai bonus tetap jalan belajar bahasa Koreanya, tetap jalan juga review-review bahasa Jermannya. Dan kalau bahasa Inggris ya kan belajarnya dari dipakai di kerjaan, jadi aktivitas belajar bahasanya sekarang malah justru lebih berkembang setelah tahu bahwa oh tadi menaklukkan si kemungkinan tadi, hal yang tadinya dikira tidak mungkin terus ternyata ketika dilakukan jadi mungkin. Setelah itu jadi semangat atau jadi berani lagi untuk nyobain hal-hal baru lainnya. Dampak yang ketiga ini adalah quote dari Jim Quick yang bilang bahwa if knowledge is power, then reading is your superpower. Saya suka banget quote ini karena kan kita sering banget dengar kata-kata ini, knowledge is power. Kalau kamu tahu sesuatu itu jadi sumber kekuatanmu. Nah ternyata sumber dari pengetahuan itu kan banyak, tetapi salah satu yang paling utama itu adalah dari buku. Dari kegiatan membaca ini saya belajar banyak sekali hal-hal yang enggak diajarkan di sekolah atau yang tidak saya pelajari ketika saya sekolah maupun kuliah. Utamanya seperti belajar cara belajar. Jadi waktu kita kuliah sama waktu kita sekolah itu kan kita sering sekali disuruh belajar ya, dikasih materi, terus nanti ada tes, ada ulangan dan lain sebagainya. Utamanya adalah pokoknya gimana caranya diserap itu isi materinya, gimana caranya belajar dan ketika ulangan nilainya bagus. Tapi jarang sekali atau kalau di kasus saya hampir tidak pernah diajari cara belajar yang efektif itu gimana sih, bahwa pendekatan untuk belajar matematika dengan belajar sejarah itu enggak sama, bahwa kalau misalnya mau menulis esai itu harus ada 3 tahap, enggak pernah diajarin. Pokoknya ya kalau dikasih tugas dibikin gitu. Gimana caranya supaya tugasnya efektif dan memberikan dampak belajar yang maksimal itu enggak diajarkan. Enggak salahnya siapa-siapa sih sebenarnya, bukan salahnya gurunya juga. Mungkin sebagian besar guru kita juga sudah melakukan yang terbaik yang beliau bisa lakukan, jadi kita tetap harus berterima kasih atas jasa-jasa beliau meluangkan waktu untuk mengajar kita. Terus selain tentang itu saya juga baca berbagai macam buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, buku cerita anak-anak, novel untuk remaja dan sebagainya, termasuk juga biografi. Saya suka sekali baca biografi. Kalau yang favorit sejauh ini sih biografinya Trevor Noah, itu lucu, penuh satir tapi itu tetap menghibur. Juga ada biografi-biografi penyintas-penyintas daerah konflik seperti konflik di Irak, konflik di Pakistan, konflik di Korea Utara. Itu cerita-cerita dari penyintasnya sangat membuka pikiran banget, dan itu membuat kayak perspektif kita tentang masalah dan keluhan-keluhan hidup itu berubah gitu loh. Kayak
Kalau misalnya tadinya mengeluhkan hal-hal kecil, setelah membaca cerita-cerita penyintas ini tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa ternyata hidup kita di Indonesia itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan saudara-saudara kita sesama manusia yang ada di daerah-daerah konflik. Dan kalau biasanya cuma dengar dari berita itu kan gambarannya sekilas gitu ya, dan kita juga nggak yang kayak nonton berita terus menerus gitu kan, tapi dengan membaca sebuah buku kita benar-benar mendapatkan sudut pandang kehidupan korban itu dalam waktu yang sangat lama. Jadi benar-benar perspektif dari sisi korban dan keadaan di daerah konflik itu seperti apa, benar-benar deskripsinya tergambarkan banget. Selain itu, dengan membaca buku-buku seperti ini, saya juga merasa kemampuan bahasa Inggris dan ilmu belajar bahasa Inggrisnya itu kepake banget, karena banyak sekali buku-buku yang bagus di luaran sana yang berisi tentang ilmu-ilmu terkini dalam bidang apapun itu ditulis dalam bahasa Inggris. Kalaupun dia asalnya bukan dari negara berbahasa Inggris, itu biasanya juga diterjemahkan ke bahasa Inggris. Misalnya novel-novel berbahasa Mandarin, berbahasa Jepang, berbahasa Spanyol, itu biasanya sebelum ada terjemahan bahasa Indonesianya, atau bahkan ketika nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya sama sekali, biasanya ada diterbitkan dalam versi bahasa Inggris. Sehingga dengan ini semakin terasa manfaat belajar bahasa Inggrisnya. Oh, dengan belajar bahasa Inggris kita bisa menyerap lebih banyak sumber ilmu pengetahuan, lebih banyak menyerap sumber informasi dibandingkan kalau kita hanya bisa berbicara bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita saja. Nah, pertanyaannya adalah, terus sekarang gimana setelah sudah selesai program 100 bukunya itu? Terus gimana, masih suka baca nggak? Masih suka baca, dan relatif cukup sering baca dibandingkan dengan sebelum punya program ini. Tapi nggak seintensif itu karena sekarang fokusnya lagi ke belajar bahasa asing. Which is okay because life is a series of trade-offs anyway. That makes what we love special, so I don't mind focusing on a new thing right now. Nah, kalau teman-teman buku favoritnya apa nih? Tulis dong buku-buku favorit teman-teman di kolom komentar biar bisa buat rekomendasi bacaan-bacaan selanjutnya. Alright, that's all for this video. I'll see you in the next one. Bye-bye.